Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang raja tentara bayaran yang kembali ke masa lalu sebelum kehancuran keluarganya. Di mana sebelum menjadi raja tentara bayaran, dulunya dia adalah bangsawan pembuat onar yang tak berguna dan sekarang dia akan mengubah takdirnya sekaligus membalas dendam. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Tuan Muda Gislan yang mulai menunjukkan taringnya dengan menantang pemimpin salah satu tentara bayaran terkuat di wilayah utara untuk menjinakkannya. Pertarungan itu adalah duel di mana salah satu dari tangan mereka akan diikat bersama dengan tangan lainnya yang memegang belati untuk saling menghancurkan tanpa penggunaan mana. Lalu Gislan tiba-tiba saja mengejutkan Koar dengan segera menariknya sambil mengatakan jika dia sudah melakukan duel konyol ini selama 100 kali. Tatapan mereka berdua seketika berubah menjadi menyeramkan dikarenakan mengetahui jika duel telah dimulai. Koar yang mendengar keangkuhan bangsawan sombong di hadapannya akan membuatnya menyesal dengan kekalahan paling menyedihkan. Aura di sekitar mereka pun berubah dengan Gislan yang tersenyum kegirangan atas pertarungan yang menarik dan Koar pun melakukan hal yang sama dengan langsung mengincar leher lawannya. Insting mereka berdua merasakan serangan itu sangatlah berbahaya dan keduanya menghindar secara tipis dengan hanya menggerakkan kepalanya. Dalam pertarungan yang hampir dikatakan tanpa jarak, maka mereka tak punya waktu untuk bersantai. Di mana keduanya harus segera bergerak secara terus-menerus agar tak memberikan kesempatan pada lawannya. Setelah itu keduanya melancarkan serangan dengan cara yang sama, yaitu melayangkan tebasan, tapi mereka kembali tak tersentuh oleh belati itu. Sejauh ini mereka berdua mengalami pertarungan yang sengit dengan saling bertukar serangan yang semuanya hanya dikhususkan untuk mengalahkan lawannya secara instan dengan mengincar titik vital masing-masing, dan baik Gislan dan Koar masih begitu kokoh tanpa adanya kelemahan apapun. Lalu Koar mencoba melakukan sesuatu untuk membalikkan alur pertarungan yang sengit ini dengan sebuah tarikan miliknya. Tarikan dikhususkan untuk membuat Gislan berada dalam posisi yang tidak baik, sehingga dia bisa mengincar belakangnya, namun Gislan ternyata mampu mengatasinya dengan luar biasa walau dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkannya. Dikarenakan tusukan belati Koar telah mengincar titik vital yang ada di perut lawannya, maka dia kini mengincar kepala Gislan secara langsung tapi tetap saja tidak berhasil. Pasca menghindari serangan beruntun milik Koar, maka Gislan mencoba melawan balik dengan melancarkan tusukannya, tapi serangan itu benar-benar gagal total, bahkan belati miliknya sangat jauh dari tubuh targetnya disebabkan kegesitan milik Koar yang sangat terampil. Kemudian Koar melihat sebuah celah dengan mencoba memanfaatkan melalui sebuah tendangan, dan hal itu membuat Gislan terkejut disebabkan dia tak mampu menghindar lagi. Yang benar saja Gislan tak punya pilihan selain memblokirnya dengan kaki miliknya karena tendangan yang mengenai tubuhnya secara langsung akan sangat berbahaya, bahkan berpotensi merusak keseimbangannya hingga membuat Koar mengakhiri duel dengan tusukan berikutnya. Meski Gislan lolos dari mara bahaya, tapi kondisi kakinya tidaklah baik disebabkan dampak benturan dengan lawannya. Di tengah pertarungan itu Koar memuji Gislan yang tampak bukanlah sekedar bangsawan biasa, padahal awalnya dia berpikiran dirinya hanyalah bangsawan manja yang konyol, tapi kemampuannya tidaklah buruk, bahkan lebih baik dari kebanyakan bawahannya, tapi mengatakan jika dirinya sudah melakukan duel seperti ini ratusan kali merupakan sebuah keangkuhan serta kebohongan yang begitu nyata. Namun Koar tidak akan menyalahkannya dan akan memaksa Gislan mengakui sendiri kebohongannya setelah dia membungkamnya, bahkan membuatnya mengemis akan hidupnya dalam duel ini. Dalam pertarungan ini suara sorakan terus menggema, tapi semuanya hanya mendukung Koar dan mereka meminta agar kaptennya menghabisi bangsawan sombong itu, dan Gislan yang terlihat terdorong makin membuat mereka semua bersemangat.
Lalu Gilion yang terganggu akan suara di belakangnya seketika melihat orang-orang di belakangnya dan mereka semua menjadi ketakutan disebabkan sadar jika Gilion sangatlah menakutkan. Namun Gilion tak punya waktu meladeni mereka dan harus fokus pada pertarungan tuan mudanya, bahkan dia dapat melihat jika duel ini adalah sesuatu yang akan sangat merugikan tuannya. Di mana sebuah gerak ruang yang sangat terbatas ditambah aturan yang tidak memperbolehkan mereka menggunakan mana dengan hanya mengandalkan kekuatan fisik belaka. Lalu satu tangan akan terikat sehingga Koar sangatlah diuntungkan dalam aturan duel disebabkan dia unggul dalam fisik sehingga pertarungan dari jarak ini sangatlah merugikan tuan mudanya. Walau begitu Gilion tetaplah terkesan pada tuan mudanya yang sudah bertarung dengan hebat, tapi sekarang dia hanya bisa menghalau amukan Koar dengan terus mencoba bertahan sebaik mungkin. Kekuatan fisik musuh yang unggul memungkinkannya untuk mengendalikan alur duel melalui tangan mereka yang terikat. Gilion tak mengerti kenapa tuannya tidak menyuruhnya untuk berduel dengan kapten musuh dan lebih memilih dirinya sendiri. Sebagai orang yang melayaninya, maka Gilion akan menodai kehormatannya dengan ikut campur dalam duel jika tuan mudanya dalam bahaya. Seperti yang dikatakan oleh Gilion, kini Gislan tak punya pilihan selain mengikuti alur pertarungan dan saat Koar menginginkannya dengan hanya memanfaatkan tangan mereka yang terikat. Di tengah tarikan itu Koar melayangkan tusukannya, namun Gislan segera melompat ke sisi yang berbeda untuk lolos dari serangan berbahaya tersebut. Dalam pertarungan dengan ruang terbatas ini, maka kedua petarung harus memaksimalkan kegesitan mereka serta daya pikir yang cepat dengan membuat keputusan sebaik mungkin dalam pergerakannya karena satu kesalahan dapat membuat mereka mati. Saat tiba di tanah, Gislan merasakan sesuatu di kakinya di mana dampak tendangan Koar sebelumnya sudah berefek padanya. Dia dapat merasakan rasa sakit yang cukup tidak mengenakan dan Gislan sudah menduga jika dirinya tidak bisa memblokir serangan Koar tanpa melapisi tubuhnya dengan mana disebabkan perbedaan fisik mereka. Di sela itu Koar mulai menertawakan cara berdiri bocah sombong di hadapannya menunjukkan jika dirinya takkan bertahan lebih lama lagi. Koar akan mengingat nama Gislan namun dia tetaplah tampak menyedihkan dengan berjuang mati-matian meskipun dirinya lah bangsawan paling menarik dari yang pernah dilawannya walau usianya masih sangat muda dan sekarang semua serangan yang dilancarkannya hanya bisa diatasi dengan cara bertahan. Walau Koar hanyalah pemimpin kelompok kecil di bagian utara, tapi dia memiliki pengalaman tempur yang cukup dan dirinya dikenal sebagai salah satu yang paling gila dan semua rencana bocah di depannya sudah terbaca di matanya. Di mana Gislan mencoba menahan serta menghalau tiap serangannya dengan belati kecil itu. Di saat yang sama dia juga terus bertahan dengan kekuatan kakinya agar tetap bisa berdiri dengan tidak kehilangan keseimbangannya. Namun duel ini tanpa penggunaan mana dan jika bocah di depannya terus melakukan hal yang sama rasa sakit di kakinya akan terus membesar hingga dia akan berada di titik terburuk. Bagi Koar bocah di depannya sudah menyadari hal itu dan semuanya terlihat jelas pada raut wajahnya. Meski begitu Koar sangat menikmati duel ini dan berharap ingin terus melihat perjuangan keras seorang bangsawan yang biasanya hanya mengandalkan kekuasaan mereka. Akan tetapi Koar cukup terganggu tatapan tajam Gislan yang tampak tak putus asa, bahkan dia tetap bersikap tenang seakan dirinya takkan kalah dan hal itu sangatlah memuakkan. Koar ingin menikmatinya lebih lama lagi, tapi dia sudah tidak tahan lagi melihat ekspresi seorang bangsawan yang seperti merendahkannya. Maka dari itu dia akan terus melayangkan belatinya dengan ingin mencabiknya hingga Gislan memohon ampun atas nyawanya. Meski begitu bocah yang dilawannya masih saja tetap bertahan dengan sangat baik, walau kondisinya sangat tidak diuntungkan. Maka dari itu Koar kembali mencoba mengubah alur duel dengan segera menariknya. Setelah itu maka dia akan membuat Gislan merasakan rasa sakit dari siku yang bisa membuat tulang hidungnya rusak.
Hidung merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang dapat memberikan rasa sakit luar biasa saat terbentur, dan inilah yang diinginkan oleh Koar. Akan tetapi Gislan malah memblokir serangan itu dengan kaki miliknya. Namun bukan berarti Gislan akan baik-baik saja, karena sekarang kakinya benar-benar sudah di ambang batas. Di sela itu Koar mengatakan jika pertarungan ini akan segera berakhir karena bocah yang dilawannya takkan bisa bertahan dengan kaki seperti itu. Setidaknya itulah yang diyakininya, dan sekarang dia hanya perlu menenggelamkan belati miliknya ke dalam tubuh lawannya dengan kematian instan melalui lehernya. Para anak buahnya yakin kemenangan ini sudah menjadi milik kaptennya disebabkan serangan itu sangatlah mustahil untuk dihindari. Di sisi lain Gilion mulai menggenggam kapaknya untuk ikut campur dalam duel terhormat tersebut. Akan tetapi Gilion terhentikan saat dia melihat tuannya malah tersenyum seakan dia baik-baik saja. Yang benar saja Gislan malah menghindari serangan yang seharusnya sangat mustahil, dan hal itulah yang dipikirkan semua orang. Gislan merasa dirinya sudah cukup bermain dengan hanya menggunakan beberapa persen kemampuannya, dan sekarang dia akan menunjukkan tubuh lemah bukanlah alasan untuk kalah, karena keterampilan serta pengalaman adalah hal paling utama. Koar hanya tercengang karena tak menyangka lawannya dapat menghindari serangannya dalam posisi seperti itu, di mana Gislan memanfaatkan tangan yang terikat dengan menjatuhkan tubuhnya ke sisi berbeda, dan beban tubuhnya serta gerakan ringannya akan membuat Koar melemah disebabkan rasa percaya dirinya akan kemenangan duel yang seharusnya sudah di depan matanya. Meski begitu Koar bukanlah petarung biasa, bahkan dia tetap mencoba menjaga keseimbangannya walau salah satu lengannya harus merasakan sakit, dan Gislan memanfaatkan celah itu dengan menyayatnya. Luka ini belum terlalu dalam tapi akan cukup mengganggu performa si pemilik tubuh. Baik para pasukan tentara bayaran dan Gilion sangat tercengang akan alur duel yang sudah berubah. Hanya saja Koar enggan menyerah, dan dia takkan meremehkan lawannya lagi dengan segera menyerang membabi buta. Akan tetapi Gislan pun enggan bermain, dan dia sudah berniat menunjukkan bagaimana seseorang bertarung. Dia menghindari serangan Koar dengan gerakan yang aneh, lalu menyerang dari sisi yang tak terduga sehingga Koar kesulitan menebak maupun bereaksi dari serangan tersebut. Pertarungan ini makin membuat situasi makin penuh teriakan karena pemenang belum dapat dipastikan, tak seperti sebelumnya di mana para tentara bayaran menganggap kaptennya hanya memburu tikus kecil. Dengan sengaja tentara bayaran mereka tidak menunjukkan sikap menyedihkan, bahkan tetap menyoraki kaptennya agar memberikan pelajaran kepada bangsawan yang tidak normal itu. Meski Koar terus menyerang dengan hanya mengincar titik vital dengan cepat tanpa ingin membiarkan Gislan bernapas, namun Gislan bahkan mampu menghindari serangannya tanpa melihatnya dengan hanya mengandalkan instingnya. Lalu Gislan segera menyerang disebabkan melihat lawannya tanpa pertahanan dengan mengincar dagunya secara langsung. Setelah itu Gislan akan terlihat berniat menggunakan belati miliknya. Hanya saja dia malah memilih memukulnya dibandingkan mengakhiri pertarungan dengan tusukan instan pada titik vital lawannya. Semua itu dilakukan Gislan untuk menunjukkan jika dirinya berada di level yang berbeda dibandingkan para bangsawan maupun para tentara. Seperti sebelumnya, dia kembali menyerang tanpa ingin mengakhiri serangan dengan memilih menusuk lengannya yang terikat. Walau terus dipojokkan, tapi Koar enggan menyerah, bahkan dia tetap menyerang sambil berteriak untuk menunjukkan semangatnya. Di saat yang sama Koar terus memikirkan bagaimana hal ini bisa terjadi, padahal beberapa saat yang lalu bocah yang dilawannya hampir tidak bisa melawan kekuatannya. Hal yang makin membuatnya kesal adalah raut wajah Gislan yang tak bergeming baik saat dia tertekan maupun mendominasi pertarungan. Sementara itu Gilion yang mengamati pertarungan mulai mengerti sesuatu, di mana tuannya memanfaatkan rasa percaya diri musuhnya kemudian membalikkan situasi dengan mempermainkannya.
Di sela itu para anak buah pria ini terus berteriak karena pertarungan kaptennya mulai membosankan dengan dirinya saja yang dihajar. Lalu Gislan memuji atas kesabaran Koar karena banyak orang yang melanggar aturan dan menggunakan mana saat mereka terpojok. Ucapan itu membuat Koar tertawa karena perkataan itu seolah-olah bocah di depannya benar-benar melakukan duel seperti ini sebanyak ratusan kali. Melanggar aturan berarti sudah menyerah sekaligus menodai kehormatan seorang petarung hanya karena ingin hidup, dan Koar bukanlah tipe orang seperti itu. Dia mengakui jika pertarungan ini sudah merugikannya dengan luka sayatan maupun pukulan, tapi masih ada banyak cara memenangkan pertarungan ini. Jika dia tidak bisa menang dengan duel secara langsung, maka Koar akan memanfaatkan kekuatan fisiknya. Di mana aturan pertarungan dalam lingkaran kematian ini tak hanya kemenangan dalam lingkaran dengan melemparkan musuh keluar dari lingkaran adalah kemenangan. Koar yakin tidak peduli seberapa hebat lawannya, tapi dia takkan mungkin bisa lolos dari menyentuh tanah dalam posisi lemparan seperti ini. Hanya saja Gislan sang raja tentara bayaran, di mana dia sudah bertahan dari pertarungan tak terhitung jumlahnya baik secara duel maupun peperangan. Yang benar saja dia mengayunkan belati di tangannya sekuat tenaga, tapi ayunan itu tidaklah ditujukan kepada musuhnya karena hal itu tetap akan membuatnya kalah saat menyentuh tanah. Maka dari itu menabrakkan ayunannya ke lengan satunya, sehingga tubuhnya dapat berbalik walau berada di udara. Kemudian dia memanfaatkan tarikan tangan yang disertai dengan kaki yang mengenai tubuh Koar. Upaya ini membuatnya bertahan dan dia segera membalas perlakuan Koar dengan menariknya setelah Gislan mendapatkan tumpuan pada tubuh lawannya. Tumpuan itu memungkinkan Gislan untuk mengubah posisinya dengan sangat baik, sembari memberikan situasi yang buruk pada Koar. Kemudian Gislan menjatuhkannya dengan menempatkan wajah Koar menyentuh tanah. Seketika semua orang hanya terdiam sesaat menyaksikan akhir dari pertarungan. Koar tak menyangka dirinya akan dikalahkan dengan cara memalukan seperti ini. Di sela itu Gislan tersenyum sambil mengatakan jika duel ini adalah kemenangannya. Dengan wajah kesal Koar menanyakan dari mana bocah iblis seperti Gislan berasal. Ucapan itu membuat Gislan cukup murka disebabkan seorang bawahan seharusnya bersikap sopan pada tuannya. Lalu Gislan menariknya untuk berdiri dan Koar mempertanyakan hal apa yang diinginkan oleh Gislan padahal duel sudah usai. Akan tetapi Gislan menganggap jika tindakan ini adalah latihan untuk Koar sebelum dia menjadi bawahan resminya.